Kang Guru, ini kayaknya udah sekolah-sekolah SD IT, SMP IT kayaknya udah mulai ini ya, rekrutmen ya. Karena ini udah di penghujung semester 1, bentar lagi ya pada sibuk nih penerimaan siswa baru. Iya, ini ponaan saya nih ada yang mau masuk sekolah. Ini mak-mak biasanya rempong, apalagi dengan sekarang berbagai macam kebijakan yang berubah. Terus juga tuntutan zaman yang kian berat. Wah, tentu ini membutuhkan orang tua mesti hati-hati dalam memilih sekolah. Ya, benar kali nih Fitros. Karena pemilihan sekolah ini kan berdampak pada masa depan anak. Apalagi kayaknya yang paling berat itu milihnya yang SD. Kenapa kan begitu? Karena dasar ya kan, dasar. Kemudian juga pendidikannya lama, 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi artinya ini peletakan pondasi gitu benar. Ya, Kang Guru ya. Jadi kalau nggak hati-hati memilih sekolah yang tepat, itu berdampak nanti pada perkembangan anak ke depannya. Kang Guru sendiri biasanya kalau harus memutuskan anak mau sekolah, pemilihan sekolahnya kemana? Apa yang menjadi landasan? Tentu kita lihat dulu track recordnya, lulusannya gimana, terus survei dulu lah ya kan. Kita hari ini kan bicaranya masalah sekolah ya. Iya, katanya tadi punya anak. Iya, ponakan. Iya. Bukannya ponakannya Kang Guru berarti yang juga mau masuk sekolah. Iya. Bukan, kalau keponakan saya itu dia tuh udah sekolah, tapi nggak lulus. Mungkin pindah sekolah aja. Coba dipanggil mana orangnya? Cila, mana Cila? Ya ikut tadi. Ya Allah. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Tas merahku di Salim dulu sama kakak, sama Kak Fitros. Kamu yang mau jadi om atau tante aku yang mana ya? Kamu gimana sih nggak di briefing? Soalnya tadi agak gimana keberatan keduanya mengakui aku. Soalnya kamu juga nggak jelas kamu ini sebetulnya siswa SD, SMP atau SMA. Nggak, inilah bedanya anak-anak sekarang kan. Kenapa? Bijak-bijak kalau kata orang. Orang sekarang bilangnya bijak-bijak. Oke, baik. Kan kita ngomongnya masalah sekolah. Pasti juga salah satu landasan orang tua untuk memilih sekolah adalah visi misi sekolah. Apalagi dengan tantangan zaman yang kian semrawut, tentu peletakan pondasi juga harus benar ya. Benar akidah, sekali. akhlak juga karena ini masanya kalau untuk SD panjang. 6 tahun. Inilah ada pondasi. Nah, kira-kira kita bisa konsultasi ke siapa ya, Kang Guru? Mungkin kita hadirkan aja salah seorang punya pengalaman lah di dunia pendidikan sampai dia mendirikan sekolah gitu. Dan kebetulan memang kita lihat sekolahnya cukup maju, cukup baik gitu. Oke. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu dong yang nonton kita di rumah. Saya mau kasih pantun dulu, kalau kasih cakep ya, cakep. Bunga mawar kembang sekuntum. Cakep. Lila lover, assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Penonton bayaran. Bincang-bincang Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, ini adalah podcast perdana kami. Ada bersama saya, ada Kang Guru. Iya, nih Kang Guru tuh karena memang profesi saya sebagai guru. Tapi asalnya dari Sunda, Sumatera Barat. Oh bukan, kirain Sunda kampung Sunda dalam. Sumatera Barat bagian dalam. Dan sebelah kanan Kak Fitros ada Adinda yang sebetulnya agak rancu. Dibilang SD nggak jelas, SMP juga nggak jelas, nggak tamat-tamat ya. Mungkin nih sebagai sampel lah ya. Nanti kita konsultasikan dengan narasumber kita. Ada Dek Cila. SD plus Lila. Oke, baik. Dan tentu juga kami akan mengajak Lila lovers. Nanti kita akan bercerita tentang profil sebuah sekolah. Sekolah apa itu? Tunggu dulu. Kita undang dulu bintang tamunya. Silakan bintang tamu. Ini kedatangan tamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hadir bersama kita seorang narasumber kita yang perjalanan karir dan perjalanan hidupnya jadi curhat. Datar atau bergelombang. Iya, beliau adalah
owner CEO dari Yayasan Raudah, di mana SD dan TK Lillah bernaung. Assalamualaikum, selamat sore Uni Lili. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada bersama kita Uni Lili. Kita bincang-bincang dong. Kang Guru mau nanya dulu atau Cila mau nanya? Kang Guru. Kang Guru ini adalah profesinya guru, tetapi kampungnya dari Sunda, Sumatera, kampung dalam. Ya, kita mau nanya-nanya nih sama Bu Lili. Kita kan tahu mungkin kalau di Kota Padang khususnya ya, mungkin di Sumatera Barat orang udah banyak juga yang tahu, lebih kepada SD dan TK-nya. Ada SD Lillah, ada TK Lillah. Jadi sekolah ini kan naungannya Uni Lili ya. Betul. Di bawah naungan Uni Lili, yaitu perguruan Lillah ya kalau nggak salah ya. Ya, Yayasan Raudah Perguruan Lillah. Oke. Jadi kita mau nanya nih sama Ibu Lili, kalau kita lihat sekarang SD Lillah, TK Lillah itu udah besar ya, udah punya murid yang banyak, punya prestasi yang banyak. Ada sejarahnya nggak ini berdiri gitu? Boy, ini agak nguliknya agak dalam Iya. nih. Om Kang Guru, itu kan sekolah aku. Kamu kan belum terdaftar. Ulang lagi daftar. Di Lili boleh cerita tuh seperti yang disampaikan oleh Kang Guru. Bisa bikin sekolah, padahal backgroundnya nggak ada sama sekali background pendidikan. Enggak. Kemudian juga dari background keluarga nggak ada yang Pendidikan pendidik ya. ada beberapa. Oke. Nah ini kenapa dari kuliah tiba-tiba jeder hadir dengan Yayasan Raudah? Oke, mungkin sebelumnya mau informasi dulu ke Lillah Lovers ya. Yes, betul. Lillah Lovers kita menyebutnya. Kebetulan ini tanggal 23 November itu miladnya Lillah. Yeay, 23 November. Yang berapa tahun tuh? Yang keberapa tahun? 18 tahun. Wow, sudah 18. sudah mulai beranjak dewasa. Iya. Iya, Oke. betul-betul luar biasa. Ini perjuangan Iya. udah nggak. Jadi singkat kita lagi flashback nih. ya 18 tahun sebelumnya. Jadi waktu itu kalau kondisinya sih saya tamat kuliah langsung ditelepon sama kakek Lillah yang punya sekolah ini dan itu adalah orang tua saya. Langsung bilang, "Lili, pulang." Wih, ultimatum. Ultimatum. Pulangnya tujuannya untuk membangun sekolah. Beda ya sama kita ya. Saya pas tamat Henry Tahu jangan endingnya. pulang, cari kerja dulu. Ini langsung. Jangan pulang sebelum dapat kerja. Beda. benar. Kalau nih Lili pewaris dirimu perintis. Ya dapat telepon, senang tuh enggak nih disuruh. Kan lagi-lagi enak nih pergaulan dengan teman-teman Di luar- kuliah. di luar Sumatera Pasti gitu ya. orang kalau udah jadi sejanda bayangannya pengen jadi apa, terus tiba-tiba langsung ada terkat enggak namanya cita-citanya gitu. Setelah dapat telepon disuruh mendirikan sekolah. Sebentar. atau apa gitu. Aku kan menggali narasumber, kenapa ente yang jadi curhat? Karena ada hubungannya juga nih. Iya, karena dari kecil Pak Kang Guru, dari kecil itu hidup saya itu sudah ditata dengan Tertata rapi. dengan sedemikian rupa ya. Jadi harus ikut kata orang tua, harus enje kayak gitu, engge gitu. Orang tua yang penulis skenario. Ya. Ini kayaknya lebih ngarahnya ke psikolog nih berarti. Anda sebetulnya guru atau psikolog? Oke, jadi Terus kita waktu lanjut. itu ya disuruh pulang. Padahal tadi seperti yang Kang Guru tanya, niat hati, keinginan memang ingin bekerja, ingin bekerja di perusahaan atau seperti di bank, pengennya seperti itu gitu. Tapi ya karena sudah disuruh ultimatum harus pulang, ya pulang. Kemudian disuruhlah buka TK awalnya. TK. Jadi TK itu kebetulan itu rumah sendiri yang memang belum pernah kami tempati setelah dibuat. Nah, habis itu Papa ambil lagi dari pengontrak. Terus kita coba buat seperti layaknya sekolah. Ya udah, terciptalah TK waktu itu yang dinamakan TK Lillah. Itu tahun 2006. Sepertinya berarti Papa ini menularkan spirit ya. Iya, karena memang tadi seperti Kak Fitros tanya ada basic pendidikan dunia pendidikan di keluarga. Papa kebetulan dosen.
Jadi beliau juga dosen fakultas kedokteran dan beliau juga dokter. Jadi memang jiwa dia itu memang jiwa Pendidik. ngajar, jiwa pendidik. Pengedukasi. Jadi kebetulan kakak-kakak juga ada yang jadi dosen juga. Jadi apa memang itu dunia kami. Ya, kita kalau Tidak mau. Aku juga dari TK Lila loh dulunya. Cila, kalau kamu jadi cita-citanya mau jadi apa? Kalau Uni Lili kan tadi cita-citanya meskipun tidak menjadi pendidik, tiba-tiba karena pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua. Yang tadinya terpaksa kemudian jadi terpesona, dan Terpesona, menikmati. Kalau iya. Lila, Cila, Aku belum terfikirkan, belum sempat. sibuk banget hidupmu. Iya. kita tanya dulu lah sama orang tuanya barangkali juga ada Nanti skenario. iya, mana tahu juga papa mama udah menata Pewaris. masa depan aku mau jadi apa. Nunggu telepon juga. Iya. Tunggu di telepon. Kak Cila, nanti kakek datang kan. Oke, kita kembali ke laptop. Ya. Nih, Jadi, Lili, jadi untuk perdana ketika TK sudah berjalan itu murid atau siswa pertama yang bisa diupayakan oleh Lili sendiri berapa waktu itu? Alhamdulillah kepercayaan masyarakat karena kan kita bikinnya di sini tentunya yang diharapkan yang daerah-daerah sini kan gitu. Yang murid pertama itu 30-an. 35 kalau nggak salah. Itu masuk aku. Berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang lalu. Habis itu tahun kedua naik 50-an. Wow. Di tahun Signifikan ya? Di tahun ketiga naik lagi jadi 70. Di tahun keempat sampai 100-an. Nah, habis itu jadi 90 kayak gitu. Jadi memang puncak kejayaannya. Jadi memang batasan itu bisanya memang di 90 siswa Dan dengan itu kondisi di cover sekolah. oleh berapa tim kita dalam satu tim? Kita ada 6 kelompok biasanya. 6 kelompok. 6 kelompok dari yang TKA. membantu tenaga pengajar kita ada berapa? Ngajar 6 tambah nanti yang di kantor-kantor administrasi. Oke. Nih Lili, ketika akan membangun, apa sih visi yang tersirat atau yang termaktub ketika ingin membentuk sebuah sekolah supaya ini dengan tantangan anak-anak di masa akan datang itu pasti akan jauh lebih berat. Kemudian apakah ada punya value yang mungkin diamanatkan oleh kakek Lila dan juga dari Lili sendiri sehingga bisa berjuang ya Kak Guru ya sampai 18 tahun. Ini kan luar biasa. Padahal kita mandiri ya. Iya, Tanpa mandiri. ada intervensi dari luar. Ada investor? Tidak. Ada. Wih, Cuma kakek luar biasa. saja. Kakek luar biasa, Masya Allah kakek. Anaknya juga Kakek. luar biasa. Cerita dong nih Lili, apa spiritnya, apa visinya sehingga Lila tuh bisa bertahan dan semakin membesar. Dari TK sekarang udah sampai SD ya. Weh, tepuk tangan dong. Dan sebentar lagi SMP untuk tempat tampung aku. Kok kamu yang tahu sih, Cil? Iya, aku berharap. Kak Cila sekarang kelas berapa di SD Lila? Kelas 5,5. Kelas 5,5. Kan sekarang udah jalan Udah mau semester. 1 semester kan. Iya. Iya, Nanti iya. kalau udah sampai kelas 6 aku ulang lagi. Kalau Tapi SMP-nya aku cinta belum banget. ada, kalau SMP-nya belum ada Iya. ulang lagi. Iya, aku cinta banget. Pokoknya sesuai pesanan lah ya. Cerita dong nih Lili. Oke, jadi kakek Lila itu memang beliau ingin sekali mendidik itu memang dari awal, dari pondasi awal sampai nanti pengharapan beliau memang ada universitas sampai universitas. Keren, Masya Allah. Saya bisa jadi dosen. Luar biasa. Aku mau lamar jadi Kang apa Guru ya? mau jadi dosen. Mudah-mudahan Dosen apa? Kang Dos. Aku tetap jadi siswanya aja. Nah kalau udah universitas mahasiswa Kak Cila, Iya, aku pindah menjadi mahasiswa. berarti tidak stuck dari hanya di TK dan SD, ternyata punya visi ke depan. Punya visi ke depan untuk ke universitas. Iya. Cuman ya kadarullah ya kondisinya baru SD seperti ini sudah mulai berkembang, sudah berkembang gitu ya. Udah berapa Totalnya- sekarang siswa ini Lili? Kalau SD 250-an, 252. Keren, luar biasa. Tapi ya itu tadi kami mempunyai prinsip gitu ya. Kita kan satu kelas itu 2 rombel. Jadi satu kelas itu maksimalnya 22 orang. Jadi ya satu tingkatan itu 40 gitu. Nah, si kakek ini pengen dulunya untuk menambah lagi kelas karena kan banyak peminat juga gitu kan. Cuman sayanya yang masih belum mau. Kenapa? Karena pertimbangannya amanah.
Jadi kalau seandainya kita ya enak sih sebenarnya yang masuk banyak. Iya dong. Kalau kita mikirnya ke ini Secara, itu kan iya. gitu. Cuman takutnya tidak amanah, ditambah lagi nanti outputnya nggak bagus, juga membuat nama sekolah juga Kedepannya jadi ya justru jadi nanti ya akan nggak apa-apa lah seperti ini saja tapi gitu. masih bisa termaintain dengan baik, kemudian kita bisa memastikan output terjaga gitu ya sesuai dengan visi misi ya nih Lili. Iya. Ih, keren Jadi loh. kita itu dari awal itu kita sudah punya moto. Kita itu selalu diingatkan ke guru-guru mendidik itu dengan cinta dan kasih sayang. Wih, Itu Masya motonya Allah. kami. Jadi dari beberapa tahun ya dari awal TK itu kita sudah ada moto mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Karena itu dasarnya. Jadi kalau anak-anak nyaman, anak-anak merasa disayangi dengan ikhlas, kemudian guru-gurunya juga punya bahasa yang baik sama anak-anak, mau bagaimanapun pasti akan cepat. Jadi kita tidak nge-push ke kognitifnya aja tidak. Tapi Artinya memang seimbang juga, ada afektif juga begitu lebih ya. banyaknya sebenarnya di afektif. aspek itu. Wah, ini sebuah value ya Jadi berarti. kalau bagi kami prinsipnya anak-anak itu keluarnya harus punya etika. Arahnya ke sana. Jadi kalau etikanya baik, kalau dunia kerja yang penting kan etika. Betul, karena 90% keberhasilan itu bukan karena kecerdasan, tetapi karena karakter yang dibangun melalui afektif. Iya. Saya ngerasain sendiri, saya nggak cerdas gitu. Iya. Berarti Anda merasa Om, beretika. jangan ngaku di sini, Om. Ih, kita kan satu keturunan. Tahu arahnya, dia ngerasa nggak cerdas tapi katanya punya etika. Yakin kan guru. Cuma kan ada karakternya lah. Om, tolong selamatkan aku. Karakter berarti kan. Beda Iya. sama Cila, Cila ini pintar. Tapi nggak. Ini maksudnya apa sih? Jangan buka di sini, Om. Itu istilah kita. Oke, Dan satu kunci sukses yang dikasih tahu kakek. Jadi Kak Lili, manggilnya Kak Lili. Uni Lili Nah, dong. Uni Lili. dong. Nah, jadi Uni Lili ini bisa seperti ini memang karena didikan beliau. Betul. Ya pastilah ya, Pasti dong. pasti kan tadi sudah dicatat dari awal kan. Iya, nggak mungkin didikan Sudah tetangga. dirunut. Sudah dirunut. Jadi kondisinya anak bungsu loh, Kang. Satu-satunya bundokan. Satu-satunya kakak 4 cowok, Kang. Tapi Bundokan. nggak manja, Kang Guru. Wih, luar biasa. Karena memang nggak pernah dimanja sama si kakek. Karena bagi kakek itu yang penting adalah itu tadi. Yang pertama yang diajarin adalah masalah disiplin, disiplin waktu, kemudian semuanya. Jadi memang kalau dibilang mungkin kalau dari teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, mungkin dibilang Teacher Lili itu pemarah, kaku atau apa. kita dengar dari tadi apa yang disampaikan Uni Lili ini kan termotivasi dan juga apa-apa itu dari kakek gitu. Betul. Nah sekarang kan kita tahu nih kakek udah nggak ada. Ada perbedaan nggak gitu yang Uni Lili rasakan ketika masih ada kakek dengan sekarang? Motivasinya bagaimana? Kadang-kadang kan ada yang down ya, udah nggak ada lagi. Kalau yang dulu ngasih ada kakek motivasi. yang selalu ngingetin, Iya. ya kan? Nah, sekarang gimana sih gitu? Nih Lili kalau misalnya Ada tiba-tiba beban nggak gitu? Iya betul. Jangan nangis ya. Ini sentimental. Musik. Iya, karena itu tadi karena didikan dari awal itu udah harus kuat. Sudah harus kuat, sudah harus bisa sendiri apa-apa sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah terbentuk, sudah terbiasa, sudah tertempa. Ya, betul. Walaupun memang yang paling membuat saya down itu ya ketika Papa Beliau meninggal. Papa meninggal lebih kurang 3 tahun yang lalu. Itu memang luar biasa perasaan yang selama ini kita tidak pernah merasa ditinggal, tidak pernah merasa jauh dengan siapapun, apapun yang kita kasih sayang itu juga full. Betul. Walaupun kondisinya yang kerja cuman papa, mama tuh ibu rumah tangga yang sangat baik, luar sejati, biasa. dan Balance, sosoknya kakek Lilah itu di rumah itu sosok yang luar biasa yang memang mungkin itu patut ditiru. Oke. Misalnya kakek Lilah itu bukan tipe orang yang suka foya-foya, yang suka berhura-hura, hiri-hiri seperti itu, nggak suka. Jadi memang beliau menghabiskan waktu pulang kerja di rumah, istirahat, kemudian iya Merasa untungnya semua. Kalau guru kemana pulang kantor? Awal bulan nongkrong. Nah, Iya, kakek Lila enggak. Enggak ya. Jadi misalnya ulang tahun, kita pengen ngajak makan di luar, beliau nggak suka. Jadi lebih baik Family man banget family ya. man. Waduh, Jadi lebih luar baik biasa.
kita belanja di luar, beli makanan, makannya tetap sama-sama tapi di rumah. Gitu, tetapi tetap sangat enjoy dengan di rumah. Di rumah. Beda ya sama teman kita. Kemarin sampai harus nggak dibukain pintu sama istrinya karena lupa pulang. Iya. Terus komunikasi kami dengan kakek Lila itu biasanya di jam makan malam. Jadi habis maghrib kita selalu kumpul di meja makan. Formasi lengkap itu biasanya. Itu kayak Nah keluarga itu yang zaman dulu kehilangan. Memang pola papa seperti itu. Memang benar-benar tertata ya. Sepertinya nggak semua keluarga loh bisa menerapkan Itu ini. keluarga ideal kayak keluarga zaman dulu Zaman di dulu kampung-kampung. Kalau Masih sekarang terjaga, kayak masih udah- Memang dijaga kalau oleh kakek. kakek Lila kan memang orang kampung Pak Hen. Betul. Jadi beliau memang dari Batipuah Padang Panjang. Salah ya Tanah Datar ya Batipuah ya. Tanah datar. Selalu ngakunya Padang Panjang jarang gitu. pulang kampung. Memang tipenya begitu. Jadi memang beliau itu sangat luar biasa. Jadi ketika beliau tidak ada, sungguh memang kalau kehilangan iya. Sangat ya. Sangat. Karena role model. Tapi semangat dan motivasi untuk melanjutkan cita-cita kakek mungkin tambah kuat ya. Karena amanah. Jadi ini Kak Fitros kalau pengen tahu kakek Lila itu aktivitasnya, mungkin Kak Cila sering ketemu ya di sekolah sama kakek Lila. Sering. Hari Minggu itu beliau tuh nggak bisa beliau tuh nggak bisa diam. Jadi hari Minggu datang ke sekolah itu buat bersihin rumput-rumput yang di sekolah. Habis itu beliau juga suka unggun bakar-bakar. Jadi setiap hari libur intinya dia tuh ke sekolah ingin bergerak gitu, ngeluarin keringat. Kak Fitros, waktu pertama kali aku masuk SD Lila nih ya. Kan Kamu udah waktu berapa itu- tahun sih di SD Lila? Iya, kan aku ngulang-ngulang terus. Nah, jadi waktu itu hari Sabtu ada kegiatan di sekolah. Jadi karena aku masih baru, aku belum mengenal begitu banyak karyawannya, teacher-teachernya. Jadi waktu itu hari Sabtu aku ke sekolah. Kemudian melihatlah seorang kakek-kakek lagi angkat gerobak. Aku mikirnya, loh kok tukangnya tua ya? Siapa sih yang mempergeja? Iya, aku mikirnya kok tukangnya nggak cari yang muda? Kenapa sih kakek-kakek yang dipekerjakan? Iya. Terus aku tegur kakek. Kamu baik sekali. Iya karena Pendidikan Lila harus disapa gitu anak-anak. Iya, aku pantau dari jauh. Terus aku ngomong sama teacher yang lain, kenapa sih tukang yang tua itu dipekerjakan? Kamu peduli sekali. Tahu jawabannya apa? Apa? Itu pemilik sekolah ini. Sepertinya kakek Lila yang harus kasihan kepada aku. Oke, baik. Tadi kita udah ngulik nih bagaimana perjalanan. Tapi nih Lili, bagaimana untuk mendirect sekolah ini dari nih Lili yang tidak punya apa-apa, yang artinya skill, belum ada knowledge. Kemudian tentu nggak tiba-tiba udah sebesar ini dong ya. Iya. Pasti ada Proses. Kalau soal success story itu udah biasa. Orang udah tahu nih Lila udah sangat dikenal. Bahkan waiting listnya panjang. Tepuk tangan dong. Lila memang luar biasa. Sampai owner kepala yayasan terpaksa dengan berat hati harus menolak permintaan untuk menambah karena dengan idealisme. Tapi yang orang di luar sana nggak tahu itu kan sad story. Sempat pernah mau nangis, mau berhenti, mau ngeletakin jabatan nggak nih Lili? Atau mau mohon sama pasrah kakek gitu. Lila terus papa udah dong aku nggak sanggup gitu. Ya. Karena kan nggak gampang. Gimana nih Lili? Banyak sebenarnya sampai kalau kita bicara yang enak dulu ya. Jadi bagaimana sekolah itu bisa sampai sekarang seperti ini, tentunya ada dasarnya. Tadi seperti Kak Fitros bilang, saya bukan basicnya pendidikan. Kebetulan saya kuliahnya di psikologi. Nah, pada saat SD, SMP, SMA dan kuliah itu saya bukan orang organisasi juga. Orangnya kalem banget. Temannya cuma beberapa orang. Tapi aku tahu. Saya tidak gaul gitu ya, tapi orang kenal semua dong. Memang high value woman ya. Nah, maaf ya Kang Guru. Agak narsis ya. Beliau langsung Kak terdiam. Fitros, emang boleh sepede itu? kamu merasa terintimidasi. Iya. Iya. Nah, jadi memang agak berat gitu ketika disuruh pulang mengelola gitu kan. Cuman ya harus belajar. Jadi kakek tidak semena-mena langsung oh ini bikin, enggak, tetap diarahin dulu. Jadi dikenalin dulu, dong, dibekalin, berarti ya. dikenalin Seperti dulu apa? sama
ada teman papa punya sekolah juga, itu Citra Al-Madinah. Kebetulan beliau Ibu Emma Yohana itu. Bunda memang Nah luar itu biasa. kenal sama papa, pasien papa kebetulan. Nah pas dia lagi berobat ke rumah, papa ngomong tolong titip anak saya, kebetulan saya juga mau bikin sekolah. Ya udah duduk di sana, lihat-lihat kondisi sekolahnya seperti apa. Habis itu hubungi juga teman-teman yang di Bandung, minta coba kurikulum seperti apa. Itu yang TK dulu. Dan Uni Lili pun tidak langsung menjadi seperti sekarang. Ikut juga jadi guru, ngajar juga, kemudian kenal juga sama anak-anak karena harus tahu kondisi anak seperti apa, harus bisa adaptasi dengan orang tua juga seperti apa. Kemudian harus mengenal juga kalau saya jadi guru tuh perasaannya seperti apa. Jadi untuk menjadi leader yang bisa paham itu, jadi saya belajarnya dari sana gitu. Jadi memang kalau ditanya dengan beberapa guru-guru, kita kekeluargaannya kuat banget di sini. Bondingnya bagus ya. Iya, berarti. kuat banget. Cuman Saya juga udah bisa juga jadi buka sekolah. Tapi beda. Kalau Kau udah pernah Lili jadi guru. jadi Benar juga. Kang Guru Uni Lili dulu waktu tamat kuliah yang namanya ijazah sama transkrip itu kan legalisir. Karena jauh kan, legalisir banyak sampai sekarang aman. kepake. Nggak kepake. Karena nggak pernah masukin lamaran Kang Guru. Kang Guru udah habis berapa? Kang Guru bilang beda apa? Kalau saya udah jadi guru terus bisa bikin Saya sekolah. udah bikin beda Anda sama sama Uni Lili beda ya. Kalau Uni Lili itu kiblatnya gimana seperti yang diajarin Rasulullah, manajemen mandiin kuda. Kalau Anda tunjuk. Karena kakek Lila gitu prinsipnya, daripada kamu kerja lebih baik kamu yang bikin Membuka lapangan pekerjaan. Wih, Karena itu luar akan biasa. lebih apa kata papa. Keren. Cuman ya kalau kamu kerja pun kamu kalau seandainya mungkin saya tidak berada di posisi itu ya tadi mungkin saya tunjuk orang aja kan. Tapi ketika kita berada di posisi itu kita ditunjuk Bisa rasanya gimana? berempati. Kita Nunjuk tahu, boleh tapi iya. mungkin kita punya etika cara. Itu betul, aja sih yang diapain sama kakek. Oke, luar biasa. Tapi di Lili Nah, bagian jadi terberatnya. Set story-nya Iya, set story-nya. itu komplainan. Waduh. Itu walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha memikirkan semua pihak, tapi tetap ada komplainan. Itu berasa paling berat di tahun yang keberapa berjalan? Tentunya di awal-awal tahun, awal-awal. karena itu kita itu baru yang sering merintis. komplain mama aku salah satunya. Untungnya kamu Iya. sadar. Kalau yang akhir-akhir ini mungkin zaman Covid juga ya. Iya, iya. Oke, baik. Tapi komplainan itu papa ngajarin caranya cuma satu, jangan dihindari. Oke. Dihadapi aja. Dan kemudian dicarikan solusi. Ya, dihadapi, diceritakan kondisi yang sebenarnya karena kita nggak pura-pura. Kalau kita semuanya selama ini berpura-pura, Betul. kita pun menghadapi orang nggak enak kan. Gitu. Jadi kalau memang ya yang kita jalani seperti ini, ketika orang komplain ya ceritakan saja yang sebenarnya, Justru nggak akan bisa jadi dapat masalah. solusi ya. Kadang-kadang mungkin ada bantuan. Kalau ada orang yang berempati, tiba-tiba kita justru dapat solusi dari orang yang tempat kita bercerita ya gitu Iya, nih, Lili. iya. Oke. Jadi yang terberat juga di 3 tahun pertama TK Lila berdiri, kebetulan anak saya juga umur 3 tahun, Iya. didiagnosa leukemia, kanker darah. Pada saat itu memang kayaknya udah hancur aja gitu. Maksudnya Udah ini kehilangan kita, spirit, iya udah kita mulai. mau merintis. Kita mau full, taunya anak juga butuh untuk harus kita dampingi penuh. Energi, waktu dan pikiran kita pastinya harus untuk itu dulu terlebih dahulu. Jadi di sanalah saya mencoba untuk mulai mempercayakan semuanya ini kepada orang By system. by system. Oke. Jadi untungnya itu tadi karena dari awal kita udah mencoba saya Ikut jadi terjun ini ke bawah. jadi terjun ke bawah. Jadi ketika ini dipercayakan sama salah seorang guru pada saat itu untuk menjadi kepala sekolah di TK. Jadi kita cuman mencoba memantau di rumah sakit karena kalau beliau harus anak saya harus kemo kan. Kemo itu jadwalnya itu luar biasa padatnya gitu. 6 bulan pertama itu kita full di rumah sakit gitu kan. Nah, di situ mulai. Walaupun sempat ada goncangan, ada apa gitu kan. Cuman ya intinya dipercayakan saja. Terus mau membagi tugas dengan orang-orang walaupun tetap dengan controlling. Nah, makanya seperti ini jadinya. Alhamdulillah.
Meskipun super sistemnya jalan ya. betul. Ya, dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini pun mendukung gitu. Nah, selain itu juga tadi yang namanya komplainan tidak hanya dari wali murid, komplainan juga banyak dari guru pun juga gitu. Jadi pada saat itu kita ini tadi ya kekeluargaan. Setelah itu kita ngelihat loh kekeluargaan itu ada juga masalahnya. Iya. Masalahnya akhirnya kita jadi merasa nggak enakan. Oke. Nah, jadi misalnya ketika ada ini karena kita udah dekat, tahu-taunya kalau ada izin satu ini nggak enak lah kalau nggak diizinin karena kita udah dekat atau apa seperti apalah gitu kan. Akhirnya kurang bisa kita berpikir rasional dan tegas. Betul. Nah, sehingga saya belajar lagi nih gimana caranya supaya sistem bisa jalan. Saya nggak harus ada di sekolah atau apa gitu kan. Terus dibilang tega juga enggak gitu. Tapi guru-guru juga harus punya nilai kan gitu. Betul. Harus punya yang bisa lah dia pegang untuk dilihat sama wali murid atau apa gitu. Akhirnya belajar lagi. Kemana belajarnya? Kebetulan ada keluarga juga yang punya Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi ditarik, kita coba belajar di sana. Lili sempat langsung terjun di situ. Iya, jadi Bu Zizi, Kak Zizi itu kakak gitu, kakak sepupu kan. Nah, beliau Berapa yang lama? Belajarnya enggak, cuman lewat ini aja. Jadi Lili gini-gini, konsultasi. bikin sistem seperti ini, Oke, baik, bikin struktur pengurusannya seperti ini, kemudian ditempatkan orang begini. Habis itu bikin aturan yang jelas. Oke. Nah, kemudian harus ada penilaian kinerja, harus ada ini, harus ada itu. Oke. Nah, pada saat membuat itu jadi berkecamuk lagi tuh di dalam. Berkecamuknya karena harus kenapa? digodok Karena lagi kan? dari biasanya manja, aman-aman saja, Tiba-tiba harus sudah ada aturan. SOP yang jelas. Oke. Jadi sempat ada pergolakan di Wah, dalam berarti? banyak. Jadi ternyata sindir menyindir. ujian Bu Lili bukan di awal saja ya. Iya, ternyata. sindir menyindir, kemudian apa dari sesama guru atau apa. Jadi ya biasa aja sekarang. Jadi Udah mau mulai bagaimanapun udah gitu. mulai kebal ya. Udah mulai kebal. Kak Cila mau gantikan Kali Uni Lili? Kayaknya Jangan, bisa. penderitaan aku udah banyak. Jangan ditambah-tambahin. Kamu sering Aku cita-cita aku saat ini hanya ingin lulus saja. kirain bukan jadi ibu rumah tangga. Enggak, aku ingin lulus deh. Karena yang namanya perubahan itu dari yang tadi yang Uni Lili bilang, yang biasanya mungkin aturannya agak longgar. Jadi awal-awal tentunya ada inilah ya, ada perlawanan. Ya. Ini memang kan Karena memang watak orang Indonesia kurang terbuka terhadap perubahan. Memang di awal itu akan selalu ada pro dan kontra ya. Dan ini sepertinya udah mulai karakteristik dari orang Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Memang perlu waktu untuk bisa mereka paham kenapa kebijakan ini diambil ini. Luar biasa dong perjuangannya. Memang untuk sampai di puncak itu kadang-kadang kita harus terjungkal, terjilapak begitu ya. Tapi waktu itu memang kakek Lila yang selalu support kan. Jadi di rumah itu pun sebenarnya hubungan kami juga tidak selalu baik. Kayak dulu itu sama papa. Jadi gini, kita udah bagi dua nih. Jadi papa itu memang bagian pembangunan. Jadi setelah dia bikin TK tadi kan sempat murid ada sampai 100 dan 90, keinginan dari orang tua untuk menambah, Pak bikin lagi dong Pak sekolah, kami mau melanjutkan. Jadi kalau bisa pola ajar dari guru-guru yang sudah biasa kita ditularkan ke SD. Jadi anak-anak ini masih tetap nyaman di Lila seperti itu. Makanya bikin kan. Jadi kakek coba cari-cari, dapatlah tanah dekat sini, dibeli sama kakek, dibangun pelan-pelan. Jadi jumlah siswa kita di awal itu pun dari 10 orang. SD. Oke. Baru cuman ada 3 ruangan. 10 itu udah bisa jalan berarti? Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Tapi sekarang udah 250 ya? Iya, udah Wih, 250. Jadi siap. tapi ya perjalanannya ada berapa ya tamatan kita? Kang Guru, 8 ya? 8. Udah 8 angkatan. 8 Berarti angkatan. sudah ada yang kuliah. Udah ada yang kuliah ya. Oke, baik. Nih Lili, secara kita kan emak-emak yang juga butuh referensi buat sekolah. Tentunya kalau zaman sekarang kita butuh untuk membekali anak supaya mereka siap secara psikologis, siap secara akhlak. Juga kita kan tadi sama dengan visinya Lila ingin membentuk generasi yang berakhlak mukarramah Generasi ya, Islam cerdas dan berkarakter. Nah, ini pasti
sudah menjadi prioritas orang tua untuk memilih sekolah. Bocoran dong, mahal ya? Kira-kira apa yang menjadi nilai jual? Betul, nilai lebih jual dari value-nya. nilai. Kalau SD Islam terpadu itu pasti basicnya udah hampir sama dong, formatnya udah hampir sama dengan memperbanyak kompetensi di bidang keagamaan. Nah, tetapi apa lagi? Kenapa orang pada akhirnya ibu-ibu nggak hanya dari daerah sini loh ternyata ya yang memilih sekolah di sini, ada yang jauh dari jauh-jauh. Iya. Ini pasti ada pertimbangannya, apa value-nya gitu kan. Mahal nggak? Bisik. aduh, ini rahasia dapur. Enggak lah, harus disampaikan supaya orang masuk kan. Jadi mungkin Lila Lover pengen tahu kalau bicara sekolah swasta, sekolah Islam itu mungkin yang ada di pikiran orang kan ada tafiznya, ada pendidikan agama yang lebih lah gitu kan. Jadi mungkin Lila Lovers pengen tahu juga di Lila di samping pembelajaran itu yang pembelajaran agama itu apa sih yang mungkin mencari ciri khas lah ya. Ya, program-program andalannya ya. Iya. Khas yang mungkin menjadi karakter di Lila lah gitu. Kenapa orang tua jadi jatuh cinta sama Lila? Kalau berdasarkan survei, survei membuktikan. Iya, survei membuktikan. Ini juga sih sesuai lagi dengan cita-citanya kakek. Jadi kakek itu pengen sekolahnya ini sekolah sehat. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi dibilang kalau dari segi pembelajaran mungkin ya kita sama. Betul. Cuma mungkin bedanya cara guru-gurunya dalam hal menyampaikan semuanya itu yang berbeda. Pelayanannya yang berbeda gitu. Nah, kalaupun seandainya itu ya pasti berbeda lah, mau di sekolah manapun pasti berbeda gitu. Karena lahir sekolah ini kan lahir dengan background yang berbeda. dengan triggernya juga berbeda ya. Jadi memang guru-guru kita sopan-sopan. Iya, betul. Memang kita minta kalau ngomong sama anak mau marah mau apa ada caranya, ada etikanya, sehingga ketika anak-anak kita ini mau masuk SMP dan dia sudah bergaul dengan guru-guru di SMP itu mereka rasa bedanya. Stres. Karena jomplang. Oke, baik. Kak Fitro, Makanya Kak Cila nggak pernah mau naik, dia maunya SD terus. Udah nyaman ya. Udah nyaman. Kecuali ada SMP Lila. Iya. Nah, selain dari itu program-programnya SD Lila itu menyenangkan. Kamu tahu? Iya, kan kamu baru sampai SD kelas 5,5. Kan aku ngulang-ngulang terus. Jadi banyak program yang menarik sih. Iya. Makanannya gimana Kak Cila? Oh iya, Kak Cila selama ini kalau di sekolah bawa bekal apa gimana? Aku nggak bawa bekal kecuali hari Jumat. Hari Jumat Kenapa itu kan gitu? Terus kamu makan apa? kalau dari hari Senin sampai Kamis kita dibekali oleh sekolah. Jadi Kak Fitros di situ bahagianya di sekolah itu kan kita makannya itu tidak hanya harus mewah. Jadi kita tuh diajarkan makan yang sederhana. Ya itu sih paling komplainan dari mama aku kadang, kok kamu ikannya kecil-kecil? Tapi bapak aku Kok makannya tempe, tahu. Siap. Tapi itu kan gizinya ada di situ. Oke. Lili tapi emang iya sekolah Lila menyediakan makanan buat siswa, buat murid. Iya. Jadi itu tadi kakek Lila maunya sekolah sehat. Jadi dari TK dulu itu karena muridnya mungkin baru 30, jadi ya udahlah kita siapin sarapan sama makan siang. Terus guru-gurunya juga makannya bersama dengan kita gitu kan. Sempat sih kepikiran kalau jadi udah besar ini bakal mampu nggak ya kita mengakomodir itu gitu. Ternyata alhamdulillah masih bisa. Dengan niat yang baik tadi ada-ada aja. 250 siswa sekarang SD tambah TK itu masih tetap konsisten dengan harga yang dibayarkan, tercover sarapan dan makan siang. Iya. Jadi udah include. Jadi kita uang sekolah. Tepuk tangan dong pemenang bayaran. Gimana sih? Emang harganya berapa? Emang udah bilang harga dari tadi? Oh iya belum. Oh iya. Tahu aja di produser. Iya. Harga Bu. Kalau untuk uang sekolah, uang masuk, uang pembangunan itu satu motor bekas. Nggak sampai satu motor baru. Motornya Harley atau apa sih? Ya motornya dulu. Motornya apa? Sebentar harus lebih jelas klasifikasinya. Iya. Kalau satu motor Harley insya Allah bisa umroh. Iya. Nah,
nanti. Jadi Ditahan dulu. jadi tahan nanti. dulu. Jadi uang sekolah, uang pembangunan itu sekali pembayaran, TK sekali, kemudian SD juga begitu untuk 6 tahun. Oke, artinya tidak setiap kenaikan nggak ada lagi pembangunan ya? Nggak ada. Oke, Naik pas kelas 2, kelas 3 itu daftar ulang. Daftar ulang itu SPP sama uang kegiatan. Uang kegiatan. Nah, uang kegiatan itu semuanya udah include di dalamnya. Mungkin ada beberapa juga yang kita misalnya pada saat itu ternyata ada tambahan biaya sesekali ada Sekali gitu. ya. Oke, baik. Itu lebih ke occasional gitu ya. Kalau uang sekolah itu kalau sekarang masih di 750.000. Itu udah makan. 750 itu udah yang 2 kali makan. Iya, makanya guru-gurunya nggak UMR, kasihan kan? Kak Fitros, keren kita dapat snack sore juga loh. Sarapan pagi, makan siang. Nanti pas mau pulang juga ada kuenya. Pantesan kamu nggak kurus-kurus. Iya, aku betah di sana karena itu. Setiap hari aku mikirkan makanan apa. Menunya apa gitu. Kamu jadi belum sekolah besoknya malamnya kamu udah mikir besok Iya, mau apa gitu ya. seperti kejutan gitu. Weh. Tapi luar biasa Nuril ini 750.000 apa 700.000? 750.000 itu udah masuk uang ngaji juga. Udah ngaji, berarti anak-anak udah ngaji. Iya. Pulang jam? Pulang jam 3. Jadi TPQ-nya di sana. Jadi nanti nggak perlu ke masjid lagi. Berarti anak-anak nanti tamatnya udah ada ijazah Udah ya? ada ijazah. Oke, baik, luar biasa. Pesantren pun kita di sekolah. Oh, pesantren di sekolah yang selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Recommended ya. Murah banget Iya, itu. murah. Heeh. Kalau biaya makan aja dihitung-hitung kali 10.000 satu hari. Nah ini mama nih harusnya mama begini nih. Kayak mama aku. 25 hari sekolah dalam 1 bulan 1 kali makan minimal 10.000 udah 250.000. Lontong 5.000. Sarapannya 5.000. Taruhlah 3.000 oke ya kalau porsi kecil anak-anak. 3.000 gua Anak-anak udah nggak bisa porsi kecil lagi Nggak, ya? Kak Fitros. Jadi kan kita anaknya segede gini. ngebedainnya Kami juga boleh begini. tambah-tambah loh. Iya. Boleh Kamu tambah deh. Ci, bukan tambah Ci, tambah 2 pun boleh. Jadi gini konsepnya Kak. Konsepnya kalau TK memang kita ngajarinnya untuk makan itu menghargai apa yang dia dapat hari itu. Oke. Jadi dia bisa bersyukur, bisa makan hari ini apapun menunya dia harus mensyukuri itu. Oke. Kemudian di hari Jumat mereka bawa bekal tujuannya untuk mereka mau berbagi juga dengan teman-temannya karena mungkin menu yang itu enak apa gitu Untuk kan. icip-icip. Icip-icip. Oke. Nah kalau SD, kalau kelas rendah mungkin masih bisa kayak TK. Kalau kelas tinggi enggak. Kenapa? Kelas tinggi itu mereka udah butuh energi untuk belajar. iya. Jadi dia nggak bisa lagi untuk Otaknya sudah berpikir udah ya, terasah gitu ya, ya. kita nggak bisa menyiapkan makanan mematok nggak bisa. Memang harus sesuai dengan kebutuhan dia lagi. Betul. Jadi kalau dia mau nambah, mau apa, tapi ya tetap bertanggung jawab. Pantesan kamu betah ya Ya sekolah di betah situ. lah. Bertanggung jawab Kak. Harus Dia habis. ngambil harus Harus habis. habis Kalau sebanyak. nggak habis harus dihabiskan. Oke, baik. Dari yang nggak suka sayur harus makan sayur. luar Dari yang nggak suka biasa. cabai harus makan cabai. Ada kejadian anak yang nggak suka Banyak. sayur yang tadinya Ada, nggak mau teman makan. aku ada. Saya juga banyak Aku kumpulin semuanya yang gak suka. Aku selamatkan. Terus ya saya juga dapat cerita dari orang tua yang katanya dulu sebelum masuk sekolah anaknya nggak suka tempe, tapi setelah sekolah di Lila Jadi gandrung tempe. Kang Guru, kok pasalannya tempe terus ya? Ada ayamnya juga loh Kang. Iya, benar. Ada ayam, Lauknya ada tempe, daging tiap gitu. kalau Iya. kita bicara ayam daging itu udah biasa. Udah biasa. Di rumah juga anak-anak mungkin kalau untuk anak-anak Lila udah biasa makan itu. ayam sama Makanya daging. yang menjadi heran itu ketika anak-anak sekarang ini Mereka nggak tahu suka tempe, tiba-tiba gitu. jadi suka tempe. Iya. Luar biasa. Jadi kalau kita bilang anak-anak jadi suka ayam itu udah biasa ya gitu. Oke, baik kita tepuk tangan dulu. Kita akan iklan dulu. Treng. Kita akan kembali lagi nanti. Oke, Lila Lovers masih dalam bincang-bincang Lila dan masih bersama narasumber kita ada Uni Lili, owner CEO dari Lila atau Yayasan Roda dan juga pastinya masih bersama partner-partner saya yang cunut-cunut dan lucu-lucu ada Kang Guru dari Sunda. Oh, Om gak Sumatera cocok dia bagian dibilang lucu. ada Dek Cila Iya. yang sangat senang sekali sekolah sampai bertahun-tahun. Iya. Oke, kita lanjut Uni Lili. Nah,
udah 18 tahun. Kalau untuk SD sendiri memang udah 18 tahun. Atau SD dari 2010 dari 2010. 2010. Berarti udah 13 Iya, tahun. iya. Sudah 13 tahun. Kira-kira nih kita tentu perlu tahu nih pemirsa di rumah Lila Lovers kita pasti ingin tahu teman-teman kita yang dari Lila ini udah punya prestasi sejauh mana, baik untuk Sumatera Barat kah atau udah ada yang nasional belum? Udah. Wih, Udah ada serius? yang Apa nasional. aja? Boleh cerita nih Lili? Boleh. Jadi kita ada ekskul kan di Ya. SD. Jadi ekskul itu tujuannya yang pertama sekali untuk mencari minat bakat dari anak-anak. Sebentar. SD udah ada ekskul? Udah. Gue dulu kemana SD ya? Kagak ada. Keren ya, luar biasa. Nah, cari minat bakat. Habis itu dari sana kita informasikan ke orang tua. Kalau orang tua mau untuk mengcover minat atau bakat anak-anak, kalau di sekolah kan tentunya waktu terbatas. Betul sekali. Nah, sehingga kita minta orang tua kalau mau misalnya yang banyak itu kita di badminton, Oke. karate, itu Ada, banyak karate ada. Nah, kemudian Berenang juga ada. futsal, berenang, banyak di olahraga. Yang seni-seni juga banyak gitu. Ada Kamu menggambar. Dia seni nih kalau Kak Cila nih. Ini murid kesayangan saya. Aku musik aku. Musik, iya. Kamu cita-cita tadi katanya mau jadi guru. Kenapa musik? Berarti kamu mau jadi artis. Ya bisa jadi kalau aku misalnya ditempatkan di mana aja kan aku bisa gitu. Banyak ya. Kebetulan nih Kang Guru bersama saya juga nih di SD. Oke. Nah, jadi karate Kang Guru ini kita udah sebagai apa sampai sih ya nih? Bagian bantu-bantu apa gitu? bantu marah-marahin guru-guru SD. Luar biasa. Ternyata Anda pemarah. Saya orang nomor 2 deh. Iya. Langsung menyombongkan diri. Orang nomor 2 ya. Oke. Nah, ada O2SN kan kalau di SD itu Betul. biasanya. Nah, jadi dari O2SN kita perwakilan terus tuh. Selalu ya tiap Iya. tahun. Ini boleh nih kebetulan satu keluarga itu anaknya karate semua karena bapaknya juga senpai. Oke. Nah, ini yang anaknya sampai ke nasional kemarin Oke, itu. karate. Luar Karate. biasa sampai ke nasional. Boleh nih diundang juga. Oh siap, boleh kita catat ya, Kak Cila, Dek Cila tolong catat nanti 4 apa 5 ya anaknya? 4. Empatnya. Jadi kita di sekolah ini mungkin orang bertanya ya, apa sih bentuk dukungan sekolah kepada anak-anak yang berprestasi gitu. Jadi pertama tentunya yang disampaikan Umi Lili tadi, kita mencari bakat, kemudian kita dengan bantuan orang tua kita tingkatkan menjadi sebuah prestasi. Iya. Oke. Kalau sudah jadi prestasi, kita support. Kita mungkin memang anak-anak ada latihan ekstra, kadang-kadang kita izinkan mereka untuk latihan gitu. Oke. Kemudian support kita kalau mereka berprestasi di tingkat kota, itu kita gratiskan uang sekolahnya. Iya. Mantap. Ini juga Ada nih Lili. ada. Ada. Terus Hampir tiap setiap tahun tahun anak-anak yang juara umum digratiskan uang sekolah. Wah, ini gebrakan loh. Nggak semua sekolah begitu ngambil kebijakan. Ya, jadi juara umum yang kelas 1 ada 2 kelas kan. Jadi diambil satu yang nilai tertinggi. Nah, jadi setiap apanya gratis. Gratis. Sampai dia tetap Bertahan selama lagi. dia bertahan. Ya, kalau dia enggak berarti nggak lulus. dapat lagi yang baru Yang baru. gitu. Biasanya 1 tahun gitu, Oke. berlaku untuk 1 semester. Oke. bukan yang kalau yang prestasi. Oh iya ya. Nah, jadi udah banyak ya kalau yang tidak hanya olahraga, keagamaan juga. Kita Iya. tahun kemarin juara 1 di Kota Padang tuh lomba tahfiz di Padang TV. Aduh, Iya. luar biasa. Itu Kita kepala dapat piala sekolahnya- bergilir loh ya. Kepala sekolahnya siapa ya nih Lili? Kang Guru. Bentar lagi enggak. Karena dia sibuk Dalam masa ngurus- tenggang. Sibuk ngurus podcast. Sama kami terus Iya. Iya. Maaf. Tergantung mana yang lebih. Ah, iya. Lebih menjanjikan. Nah, jadi Ini kayaknya langsung negosiasi. ya alhamdulillah mungkin kalau Tahfiz. hitung saya dipercayakan udah tahun ke-8 ya sekarang. Luar Tahun biasa. ke-8. Menderita jadi nggak nih Lili Nah, kita selama sekarang- bersinergi dengan beliau? Coba dengarkan hati dia. Ayo bicara. mungkin itu di segmen berikutnya. Set story seorang Set story. Kang Guru ya. Kang Guru punya Iya. set story. Ya, jadi mungkin kita bicara prestasi tiap tahun ada ya prestasi kita. Kalau yang tadi bilang nasional, selain dari
perlombaan atau pertandingan yang sifatnya itu dari Kemendikbud atau kedinasan, anak-anak kita ini yang berbakat ini juga ikut kejuaraan nasional karate, kejuaraan nasional bulu tangkis. Kita support ya, artinya kita memang mengizinkan mereka, karena yang kita tahu yang anak-anak itu kan nggak boleh dibatasi. Nah, mereka bakatnya di olahraga, kita support terus, kan nggak harus semuanya pintar matematika ya. Iya. Jadi kan bisa jadi mereka masa depannya di atlet gitu ya kan. Makanya mungkin itulah yang menjadi nilai juga bagi kita. Kita tidak membatasi anak-anak, tidak harus semuanya juara sains Akademik iya, ya. gitu. Jadi memang anak-anak kalau mau bakatnya di olahraga nggak apa-apa. Berarti seimbang. Seimbang. Afektif dan Teacher Lili, kognitif. aku boleh nanya nggak? Tadi kan itu penghargaan untuk siswa ya. Kalau untuk guru-gurunya Cila ada juga nggak sih? Ada Cila. Apa ya? Jadi gini, guru-guru Kak Cila, tidak hanya guru ya, jadi ada karyawan-karyawan kita di sini itu dari awal Lila berdiri sampai sekarang masih ada, bertahan. Udah 18 Itu tahun. nenek dapur yang masakin kita. Nah setia itu itu. bertahan, jadi dari awal sekali mendampingi Teacher Lili, dampingi Uni Lili sampai sekarang. Ini berarti Nah, si kakek mengapresiasi yang seperti itu. Jadi yang sudah TMT-nya paling tinggi, yang itu diumrohkan. Masya Allah. Jadi udah pergi. Jadi nenek udah pergi. Maksudnya udah pergi umroh ya. Nah, habis itu Jangan, nanti yang masakin aku ada aku, Lapa Uni Lili. kalau aku nggak percaya. nenek dapur itu berjasa banget. Iya. Masakin kita Jadi nenek udah pergi umroh. Udah 4 orang yang diberangkatkan setiap tahun. Setiap tahun satu. Memang Tahun depan, kakek punya memanusiakan manusia sekali ya. Iya. Tidak hanya semata-mata mengejar profit, tetapi justru bonding, kesejahteraan, bahkan orang dapur pun sampai dipikirkan. Aduh, itu luar Iya. biasa. Salut deh. Itu berarti tepuk tangan dong. bayaran honor Teacher Lili itu berarti untuk karyawan yang terlama begitu ya penghargaannya ya. Iya. Jadi Kalau siswa terlama seperti aku penghargaan. Sebentar lah kamu di DO. Nah, ini dia suka-suka pindah-pindah Sekolah. ekskul. Jadi kita yang abu-abu. yang terlama kayak Kak Cila itu ada namanya inklusi. Oh siap. Iya. Nanti kita bahas inklusi. Oke. Bentar. Ini ada sesuatu value yang mungkin perlu juga kita tanyakan kepada Uni Lili sebagai owner dari Yayasan Raudah. Lili, kalau SDIT itu udah pasti identik dengan mahal. Kayak Mama Cila mengeluarkan uang setiap bulan juga kan. Iya. Nah, padahal kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan sekolah yang bisa mengakomodir baik untuk akhlak, karakter, dan juga kognitif, afektif juga pastinya itu menjadi sebuah kebutuhan dasar ya Nili. Tetapi sudah menjadi rahasia umum ya Kang Guru, bahwa ini memang kebutuhan ini lebih maksimal di cover oleh sekolah SDIT terpadu. Nah, pertanyaannya kan gak semua orang tua loh mampu merencanakan anaknya untuk bersekolah di SDIT, karena memang sedikit banyak lebih pricey ketimbang sekolah negeri begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di Lilah punya program yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang mungkin katakanlah kurang beruntung untuk orang tuanya bisa menyekolahkan secara untuk di sekolah di SDIT gitu. Iya. Kalau program dari dulu kakek Lilah ada. Jadi subsidi silang kakek Lilah maunya dulu. Nah, tapi setelah dilihat-lihat yang daftar itu nggak ada yang ini juga. Mereka rata-ratanya menengah ke atas gitu. Alhamdulillah Mampu semua. Bahkan dulu kan dana BOS juga ada diperuntukkan untuk anak-anak yang ini ya, Kang Guru ya. Tapi kita nggak pernah bisa berikan itu gitu. Kayak ini di pemerintah kan punya program PIP ya, bantuan untuk siswa yang kurang mampu. Program unggulan kita satu lagi ada nih Kak Fitros. Kita menerima siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Oke. Nah, jadi itu yang disebut sekolah inklusi. Wah. Nah,
Di situ kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, ada yang khusus menangani bagian anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau seandainya kita punya kendala atau punya rasa ada anak-anak itu butuh untuk dibimbing, kita assessment dulu ke sana ke pihak Dinas Pendidikan. Habis itu keluar hasilnya, terus terdata di sana. Nah, kemudian kita pun di sekolah membuatkan program juga untuk anak-anak ini. Jadi kita punya khusus guru juga, guru pendamping khusus untuk inklusi seperti itu. Tapi mereka berbaur sama anak-anak. Berbaur. Karena memang pada dasarnya anak-anak inklusi itu dia harus bersekolah di sekolah umum. Oh gitu. Mereka harus diterima juga, dan alhamdulillah kenapa anak-anak itu nyaman di Lila? Karena anak-anak yang di Lila itu mereka kita ajarkan untuk bisa menerima kondisi yang seperti ini gitu. Jadi tidak ada istilahnya anak-anaknya dibully, nggak ada istilahnya anak-anak ini diapakan gitu. Dirangkul justru. Ini sepertinya saya cuma hanya melihat kayak attitude atau karakter oleh anak-anak luar negeri loh, yang biasanya seperti ini. Anak-anak yang dari Jepang, mereka diajarkan untuk menghargai kekurangan dari sesama mereka, mensupport gitu ya. Dan ternyata karena kita tahu pola biasanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus pasti sekolahnya ya di sekolah yang berkebutuhan khusus. Tapi ternyata Lila menerima seperti ini. Satu per tahun. Anak satu per tahun. Iya, karena kita ada fasilitas lain selain guru pendamping khusus, kita juga punya psikolog di sekolah. Ada psikolog juga. Ada psikolog juga. Oke. Ini nilai loh Kang Guru ya, karena nggak semua SDIT yang ternyata ada psikolog di sekolahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau sekolah yang punya anak berkebutuhan khusus itu cukup banyak ya sekarang, karena memang tanggung jawab sekolah menerima. Memang harus seperti itu. Menerima. Cuman apakah si anak ini nyaman di sana, itu yang bedanya gitu. Nyaman karena apakah lingkungannya bisa menerima. Kan di sini yang siswa kayak Cila aja itu teman-temannya tetap baik sama mereka gitu ya kan. Iya, masih banyak berteman dengan aku. Iya, karena dibully, paling gurunya yang membuli. Salah satunya aku ini sering bully aku 3 kali sehari. Ya artinya apapun bentuk dari kespesialan anak itu ya, anak-anak yang spesial kita sebut ya, itu kita membudayakan di sekolah itu nggak ada perbedaan secara sosial, secara pergaulan. Anak-anak didorong untuk menerima, menghargai dan bahkan dianjurkan untuk membantu teman-temannya yang berkebutuhan khusus ya. Anak-anak yang inklusi ini udah ada yang tamat atau bagaimana? Sudah. Jadi kalau inklusi nanti di SMP-nya juga ada SMP inklusi. Oke, baik. Jadi mereka bebas memilih SMP yang mereka mau, tapi dengan syarat SMP itu inklusi. Oke. Nah, tapi ini ada dasarnya juga. Kenapa kami seperti ini? Karena ya tidak membohongi apa juga ya. Kebetulan di keluarga kita juga ada, kita yang dekat, ada anak-anak juga, ada anak kami juga yang seperti itu. Makanya sayang gitu sama anak-anak itu. Jadi agak miris juga hati kalau seandainya ada yang ngetawain atau apa kayak gitu. Makanya kita ngajarin lah anak-anak untuk beretika sama yang berinklusi. Oke, luar biasa. Yang berkebutuhan khusus. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa nih sudah hampir, kayaknya waktunya Mungkin udah over. Kayaknya ada yang perlu diketahui oleh Lila Lovers nih. Oh iya. Udah pada tahu nih Lila itu gimana. Lilanya seperti apa, value-nya apa, berapa bayarnya, kemudian terus, keunggulannya apa kalau aja. Kalau mau masuk, itu kapan nih udah bisa daftar apa belum? Kalau ada yang daftar dari kami dapat ini enggak? Endorse. Udah dibuka nggak pendaftaran sekarang itu? Lila biasanya kalau udah mulai dari November, 1 November udah mulai buka, tutupnya sampai Januari. Masih ada 2 bulan lagi loh moms ya, Lila Lovers, buat anaknya, keponakannya, adeknya yang lagi nyari referensi sekolah, pastinya di sini di Lila dibekali dengan akhlakul karimah, karakter, pondasi agama, karena di TPQ juga ya. Dan mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Dan pastinya di sini kelebihannya untuk
mommy working mom seperti Kak Fitros, Makannya kejamin. anak-anak mak nggak perlu jumpalitan mikirin makan, harus masak subuh-subuh dari malam, enggak, karena ternyata Uni Lili bersama tim sudah menyiapkan anak-anak dengan sarapan dan makan siang dengan menu-menu yang sehat, diolah, kemudian ini diajarin etika loh, adab terhadap makanan, gimana anak-anak menghormati makanan apapun yang ada di mejanya supaya tetap dihabiskan. Iya, betul. Itu value banget. Berarti pendaftaran dari sekarang sampai Januari. Insya Allah Oke. Februari anak-anak udah dapat nama di sekolah, udah dapat bangku. Rabbil alamin. Semoga Kang Guru ada yang mau disampaikan kepada owner. Ini tapi nggak boleh secara personal ya. Enggak, kita cuma berharap saja saling support, mudah-mudahan cita-cita yang mulia dari kakek itu Oke. dapat kita jalankan bersama. Kita pegang terus ya. Amin, Semoga amin. bisa tetap konsisten, istiqomah mengemban amanah dengan spirit yang dibangun oleh kaki Lila ya Uni Lili. Iya. Karena cita-cita sesukses apapun kita, kalau ternyata kita tidak mampu memberikan manfaat untuk orang banyak, karena yang akan kita bawa di kemudian hari adalah apa yang sudah kita berikan dan kebermanfaatan kita untuk masyarakat, dan terutama di sini Lila adalah untuk mencerdaskan generasi dan mencerdaskan bangsa. Sukses selalu untuk Uni Lila. Oke, terima Sukses juga kasih. untuk Yayasan Raudah, dan semoga nanti kita tunggu SMP, Ya. SMA dan juga universitas. Insya Allah. Oke, Amin. insya Allah, amin, amin. Baik, Lila Lovers, cukup sudah hari ini, dan pastinya kita akan kembali lagi nanti dengan episode-episode yang tentu akan semakin luar biasa bersama teman-teman saya yang lucu-lucu. Ada Kang Guru dan ada juga Dek Cila di sini bersama kita di Bincang-Bincang Lila, dan pastinya dengan tema-tema dan narasumber yang jauh juga lebih menarik, lebih aktual pastinya, dan tetap semangat dan menghibur ya. Oke, saya Kak Fitros. Dan saya Kang Guru. Saya Kak Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.